masuk ke beban live load ya. Kita masukkan beban live load untuk tangga itu kan 300 kg per meter persegi. Ya, tangga itu punya tributary length. Jadi ada tributary area begitu. Kalau tributary length sepanjang berapa panjang tangga yang kita ikutkan bebannya pada balok ini, begitu ya. Misalkan kita ambil tributary length daripada tangga itu adalah 2 meter, begitu ya. Maka di sini kita ambil tadi beban minimumnya adalah 300 kg per meter persegi untuk level tangga. Kita kalikan 2 menjadi 600 ya. Tetapi 600 kg itu ya 600 kg itu kita aplikasikan pada setengah bentang saja ya. Oke, jadi beban rata yang 300 kg per meter persegi tadi kita kalikan dengan tributary length-nya, yaitu 2 meter misalkan. Jadi sepanjang 2 meter tangga itu kita ikut sertakan di sini, sehingga menjadi 600 kg per meter. Ya, jadi ini menjadi beban merata juga. Sorry, beban garis juga, merata garis ya. Tetapi dari 0 sampai setengah bentang. Oke, jadi dari 0 sampai setengah bentang. Jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian bisa mengambilnya seperti ini. Jadi ingat di hari pertama kita bagaimana kita merekayasa ini ya, bagaimana caranya sehingga kita mendapatkan beban yang kita inginkan atau distribusi beban yang kita inginkan dari template atau pattern trapezoidal load. Kita klik di sini, maka akan terlihat Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Kalau kita klik 3D ya, betul ya. Jadi bebannya mulai dari sini ke sini ya, setengah bentang. Gitu ya. Ini 600 kg per meter. Kemudian, misalkan kita ambil superimpose dead load yang sama ya. Jadi tangga itu kan punya sebenarnya punya berat sendiri ya. Berat sendiri daripada plat tangganya. Misalkan dia 0,15, jadi kan 0,15 meter tebalnya itu kan berarti berat areanya jadi 360 ya. Nah, misalkan kita ambil SDL dead atau berat sendiri daripada struktur itu plus superimpose dead load-nya 400 kg per meter persegi, 400 ya, kilogram per meter persegi, kemudian kita kalikan 2 meter, jadi tributary length-nya adalah 2 meter, maka menjadi 800 kg per meter. Kita klik assign, distributed, ya, ya ini Bapak Ibu dan rekan-rekan bisa memasukkan misalkan sebagai SIDL, bukan dinding. Jadi walaupun tadi kita sebutkan bahwa ada beban plat tangganya ya setebal 15 cm itu atau 360 kg per meter persegi. Tetapi di sini agar tidak agar memudahkan pendefinisian kita satukan menjadi SIDL ya. Jadi misalkan kita jumlahkan misalkan totalnya adalah 400 kg per meter persegi dikalikan dengan tributary length daripada tangganya 2 meter misalkan jadi 800. Nah, 800 ini harus dimasukkan dari titik 0 sampai dengan tengah bentang. Baik, seperti ini Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Sudah, kalau ingin mengecek tinggal diklik kanan pada baloknya. Nah, di sini Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian bisa melihat bahwa SCDL bukan dinding dan level load itu terdefinisi di jarak 0 sampai 4 meter. Oke, dengan cara yang sama, kita ulangi ya. Jadi sekaligus pengulangan untuk tangga yang ini. Kalau tangga ini kan sudah kita bebani ya. Sudah kita bebani seperti ini. Bebani. Kita bebani, tapi bukan dari sini ke sini, tetapi dari sini ke sini. Karena ini jadi tumpuan tangganya hanya setengah bentang di sini saja. Kita klik assign ya. Frame load, distributed. Nah, sekali lagi, besarnya beban tangga, level load maupun dead load atau SCDL itu tergantung daripada
kondisi di lapangan, dan itu akan ditentukan dalam engineering judgment, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, kira-kira berapa yang masuk ke balok utamanya gitu ya. Nah, misalkan persegi, kemudian tributary length-nya adalah 2 meter. Karena tangga itu kan menumpuk di atas dan juga menumpuk di bawah. Ada juga dia menumpuk ke bordes. Jadi sebenarnya di situ ada beberapa tumpuan. Setidaknya ada 3 tumpuan di situ. Ada balok bawah, bordes, apa namanya, balok tengahnya itu, kemudian juga yang atas ya. Tergantung jenis tangga. Ada kalau tangga melayang berarti dia menumpuk hanya pada balok atas dan balok bawah saja. Nah, misalkan seperti ini ya. Kita akan membani pada apa namanya, jarak mulai dari setengah bentang ke titik akhirnya. Maka dari situ kita ubah di sini adalah setengah bentang 0,5, di sini adalah 1. Terus bebannya berapa? Live load-nya adalah 600 ya. 600 kg per meter. Kita klik di sini. Nah, kita klik di sini Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, perhatikan. Betul ya, kalau ini di sisi kiri, ini di sisi kanan bebannya. Kemudian kita assign lagi frame load distributed. STL bukan dinding, misalkan di sini adalah 800, misalkan. Klik. Nah, menjadi seperti ini, Bapak Ibu dan sekalian bisa klik kanan. Nah, load-nya seperti ini. Baik, kemudian kita pulihkan tampilannya dengan cara view show all. View show all. Jadinya seperti ini ya Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian lihat di sini. Oh iya, local access-nya dinonaktifkan saja biar tidak membingungkan. Di sini sangat ramai. Seperti ini ya. Nah, di sini semua beban sudah terdefinisi, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Ada beban level load lantai, ada beban SIDL lantai, kemudian ada beban dinding, ada juga beban tangga. Oke. Nah, kemudian untuk mempermudah, maka kita replicate satu lantai ini ke atas ya. Kita bisa bagaimana kita menampilkan Windows 2 jendela di sini. Kita coba Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian klik menu display. Oh, oh sorry, bukan display, option ya. Windows di sini ya. Sekali lagi, option Windows to tiled vertically. Iya, Pak. Oke, kalau sudah, maka kita coba copy, replicate satu lantai ini ya. Kita punya 5 lantai kan sebenarnya. Kita replicate ke lantai 2, 3, 4, dan 5. Oke. Oke, kita replicate sebanyak 4 kali. Ya. Oke, sorry, ngehang komputer saya. Edit, kemudian replicate.
Sudah, Bapak Ibu sekalian, kita replicate pada arah Z ya. Jadi jarak antar kolomnya itu adalah 4 meter, maka kita replicate selisih antara kolom itu adalah selisih antara jarak antar lantainya adalah 4 meter, ini satuannya meter ya. Kemudian jumlahnya berapa? Jumlah replicate-nya berapa? Ini 1, 2, 3, 4. 4 ya. Kemudian klik OK. Saya pakai SAP 2019 di menu option tidak ada perintah window. Mungkin Mas Bagas bisa bantu saya. Sebentar nggih Pak Johan. Mungkin Ya Pak, saya coba buka. ya oke. Karena saya hanya punya versi ini. Di komputer saya hanya ini apa namanya mampu di versi ini. Kalau selebihnya mungkin tidak kuat ya. Oke, nah Bapak Ibu eh, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, ini kita sudah mereplikate lantainya sampai atas nggih, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Nah, ternyata kan beban paling atas itu kan beda. Jadi beban paling atas itu kan beda. Jadi kita perlu modifikasi. Kita display show undeformed shape di sini ya. Kita ke atas ya. Ke lantai paling atas di Z sama dengan 20. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, bahwa ini platnya beda. Baloknya juga beda. Bebannya pun juga beda. Maka kita perlu adaptasikan dengan jenis daripada frame atau area sectionnya dan juga bebannya sesuai dengan yang ada di modul. Ya, oke, kita ubah dulu platnya, Bapak Ibu dan rekan sekalian. Oh sorry, mungkin kita mulai dari baloknya dulu ya. Ya, mohon diperhatikan. Kita fokus pada lantai atas ini ya. Kita mau mengubah, ini kan ada balok B1, ada B2. Kita ingin mengubah dengan sedikit tricky biar cepat gitu. Kita select ini ya properties ya, frame section. Oke, kalau sudah Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian klik frame section, kita pilih B1. Kita pilih B1 seperti ini ya. Kepilih semua sebenarnya. Kemudian klik view, show selection only. Nah, di sini Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian bisa melihat di sini ya, view, show selection only. Jadi yang kita select itu akan ditampilkan ya. Hanya yang kita select saja yang kita tampilkan. Oke, sudah. Kemudian kita masuk ke kita clear selection. Jangan lupa di clear selection. Oke. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, tadi kita sudah mengklik semua balok B1 di seluruh lantai. Dan kita ingin mengubah balok B1 di lantai paling atas. Balok B1 ini bukan B1 seharusnya, tetapi BD1, balok DAG 1. Maka kita coba drag semuanya di sini. Lihat Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di jendela sebelah kanan, yang terpilih adalah balok B1 saja yang di lantai paling atas. Jadi yang lantai di bawahnya tidak terpilih. Kemudian klik assign frame section. Kita pilih, kita ubah sectionnya dari B1 menjadi BD1. Mohon maaf ini agak tricky Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, mohon dapat diperhatikan. Sebenarnya kita punya, kalau punya banyak waktu kita akan menggambar satu persatu. Cuma kan waktu kita terbatas, jadi kita harus sedikit tricky begitu untuk bisa menyelesaikan ini model ini secepatnya. Kalau sudah frame section, maka kita klik diubah menjadi BD1.
Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian melihat ini sudah B1 sudah diubah menjadi BD1. Ya, Bapak Ibu lihat ini jadi BD1. Oke, nah kemudian Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, sekarang kita ubah yang B2. B2 itu mau kita ubah menjadi balok dak 2, BD2. Kita select dengan cara yang sama, properties frame section. Kalau sudah, kita munculkan B2. Klik B2, perhatikan di Windows paling kanan, itu B2 itu yang kita pilih seluruh lantai. Ya, tidak apa-apa, memang awalnya memang kita desain, kita replicate dari lantai 1 dan semuanya sama. Kemudian kita klik di sini, View Show Selection Only. Oke. Nah, lihat Bapak-Bapak dan Ibu rekan sekalian bahwa ini adalah B2, tetapi untuk seluruh lantai. Nah, kita harus clear selection di sini. Di clear selection. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah, maka Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di drag lagi di sini, kita ubah B2 ini menjadi BD2. Sign frame, frame section. Ya, nah, klik di sini B2 diubah menjadi BD2. Sudah selesai Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, di sini sudah menjadi BD2. Oke, kita kembalikan ke tampilan semula, view show all. Oke, view show all. Nah, di sini. Nah, tadi baloknya sudah kita ubah. Jadi B1 menjadi BD1. B2 menjadi BD2. Tapi platnya belum kita ubah. Platnya masih plat ukuran 130 mm. Nah, ini ya Bapak Ibu dan rekan PL13. Kita perlu ubah juga. Caranya kita drag satu lantai ini. Ya, drag satu lantai ini. Kita ubah platnya, jenis platnya. Klik assign area section. Oke, sudah. Kita klik di sini menjadi PL12. Otomatis akan berubah menjadi PL12. Kita klik display, show at form shape. Kemudian kita bisa cek pakai zoom begini. Sorry. Sudah menjadi PL12, betul ya? Jadi sudah menjadi PL12. Sudah selesai. Kemudian masih ada yang belum betul di lantai atas itu adalah terkait dengan beban, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Jadi kalau kita klik di sini, eh, dinding yang di sini masih ada beban dinding. Padahal kita tidak merencanakan beban dinding di sini, misalkan begitu. Ini dak atap saja, begitu nggak ada dindingnya, misalkan seperti itu. Nah, kita perlu mendelete beban dinding ini. Ya, caranya bagaimana? Tinggal di drag semuanya, satu kesatuan begitu. Kita klik assign, frame load distributed, sama persis dengan tadi. Assign frame load distributed. Oke, distributed.
Kemudian SCTL tinding, ini ya, kita di-delete. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, di-delete. Sudah ya? Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian bisa mengecek lagi di baloknya. Sudah hilang ya, dindingnya sudah hilang. Caranya begitu Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Oh, itu adalah terkait dengan beban garis ya. Terus bagaimana dengan beban area? Tadi kan beban areanya masih salah ya. Beban areanya di sini masih SCTL 100 dan level load-nya adalah 200. Padahal kita rencanakan awalnya adalah level load-nya adalah 100 di atap dan SCTL 75 di atap. Maka kita perlu ubah juga beban ini. Kita tampilkan satu kesatuan, kita drag lagi. Kemudian klik assign, area loads, kemudian uniform shell, sama persis dengan tadi. Baik, oke Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, kita klik di sini. Ya, SCDL bukan dinding tadi kan bukan 100 ya, tapi 75. Kita replace di sini, replace ya. Angka 100 kita ubah menjadi 75. Klik di sini. Nah, kemudian kita cek lagi apakah sudah berubah. Sudah berubah ya Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, SCDL 75. Tetapi level load-nya belum berubah, yaitu masih 250 kg per meter persegi. Kita perlu ubah level load-nya menjadi 100. Dengan cara yang sama, kita klik ini, kemudian di drag, kemudian assign area load di sini, uniform shell, level load. Ini berubah menjadi 100. Kemudian di sini replace Bapak Ibu.
Baik, kemudian kita replace Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Show anti-form shape. Kemudian Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian bisa klik di sini. Lihat load di sini sudah berubah ya. CTL, left load sudah. Kemudian ini assignment-nya terhadap plat 12. Oke, sudah oke semuanya. Oke, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian sudah oke semuanya di sini. Tinggal kita membuat kolomnya ya. Untuk membuat kolom kita ambil sumbu XZ misalkan seperti ini ya. XZ. Nah, ini ada warna biru itu menunjukkan bidang ini yang disorot. Gitu ya. Nah, misalkan kita ambil bidang yang pertama di grid yang pertama, tinggal diklik di sini, move up ya. Nah, dia sudah masuk ke grid ini. Oke, nah kita mulai menggambar kolom Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian ya. Kita gambar kolom jadi menggunakan draw frame or cable element. Di sini K1 jadi kolom K1, kemudian dilanjut kolom K2 ya. Dilanjut kolom K3, dilanjut kolom K4, dilanjut kolom K5. Tunggu ya, silakan diikuti. Baik, kalau sudah kemudian sorry. Kita eh, kita pakai cara tricky lagi nih Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Eh, agak lumayan juga kalau kita harus menggambar semuanya. Kita klik semuanya di sini, kolom 1 sampai paling atas ya. Kita edit, replicate lagi ke kanan. Kita replicate ke kanan. Oke, kita replicate. Kita ke arah ke arah X ya, ke arah X positif ke arah sana. Maka ini 0 ya. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian bisa berhitung ya di sini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 kali. Jaraknya berapa? Jarak antar kolom kan 8 meter. Jadi X-nya 8 meter. Klik OK. Klik OK ya. Silakan Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Oke, klik OK. Nah, akan terbentuk kolom dari kiri ke kanan ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Jadi ini adalah salah satu cara bagaimana kita menggambar dengan cepat, yaitu dengan mereplicate ya. Oke, nah kemudian kita akan mereplicate ke belakang. Oke, kita mereplicate ke belakang. Kita pilih dulu kolom-kolomnya yang tadi kita sudah gambar ini. Ya paling gampang adalah menggunakan select atau bisa juga diklik satu-satu semuanya, tapi kan itu terlalu lama.
klik select, properties frame sections. Kita mau memilih beberapa frame section dalam waktu yang sama. Frame section dipilih kolom 1 sampai dengan kolom 5. Ya, klik seperti ini. Ya, otomatis akan terpilih semuanya Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Ya. Kemudian kita replicate lagi ke belakang ya. Jadi berapa? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 kali. Edit, replicate. Kita replicate. Jaraknya adalah sumbu Y, bukan sumbu X lagi, tapi sumbu Y, jaraknya 8 meter. Jumlahnya berapa? Ini 1, 2, 3. 3 ya. Kemudian kita klik OK. Nah, otomatis akan tergambar semuanya. Oke, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, semua sistem struktur sudah berhasil kita gambar. Ya, balok dan kolomnya sudah selesai kita gambar. Kemudian yang terakhir adalah kita harus melakukan atau mengesain perletakannya. Oke, di sini ya. Kita tampilkan bidang XY, yaitu denahnya. Kita pilih Z sama dengan 0. Oke. Oke. Nah, kemudian kita aplikasikan peletakannya. Ya, kita drag semuanya di level ini. Sudah, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Kemudian klik Assign, Join, Restrain. Jadi jangan khawatir Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, walaupun yang kita drag itu juga frame section, tetapi karena yang kita assign hanya join-nya, maka hanya join-nya saja yang akan mengalami perubahan. Ya. Seperti tadi, misalkan kita drag semuanya, kemudian yang kita send adalah area section saja, maka yang berubah hanya area section saja. Jadi frame-nya tidak akan berubah. Jadi walaupun kita pilih semuanya, kita pilih area section maupun frame section-nya. Oke, kita klik restrain, kemudian misalkan kita asumsikan peletakannya adalah jepit. Ya. Sudah ya Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, ini sudah menjadi model yang penuh. Oke, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian yang mungkin ketinggalan, langsung mohon bisa dibuka model yang terakhir ya. Model final. Oke, model final, model 10. Oke, jadi kita sudah selesai melakukan pembebanan dan pemodelan. Langsung saja dibuka model 10 ya Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Oke, silakan dibuka model 10. Jadi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian yang ketinggalan begitu,
Jangan khawatir, di sini modelnya adalah model yang terakhir. Nah, memang ada sedikit perbedaan dengan yang tadi ya. Kalau tadi kita jepit di elevasi 0, kalau ini kita jepit di elevasi minus 0,5. Kita asumsikan dia terjepitnya di bawah ya, lebih dalam 0,5 meter. Oke, silakan dibuka modelnya, model 10 atau final. Ya, seperti ini ya. Oke. Nah, kalau sudah, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian melakukan running analysis di run ya. Oke, di run. Ini sudah lengkap, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Kita run ya. File 10 tidak bisa di run. Teman-teman ada yang juga tidak bisa di run? Ini kebetulan yang saya buka adalah model 10. Ataukah karena levelnya atau versinya berbeda? Maaf Pak, mungkin sambil nunggu runningnya, saya mau tanya sekalian Pak, Oh iya Mas, oke. yang soal divide area tadi, itu ada beberapa yang apa ya referensi yang mengatakan pakai automatic mesh area di menu assign itu. Itu nanti bedanya di mananya Pak ya? Ya sebenarnya sama saja Mas. Itu Oh, metodenya kan ada beberapa macam. Ada bisa automatic mesh ataupun manual gitu. Tetapi perlu dipastikan juga ketika kita menggunakan automatic mesh, itu semua nodal-nodalnya itu terhubung begitu. Biasanya masalah di meshing itu adalah tidak hanya di sub ya, tapi semua software finite element itu adalah nodalnya tidak menyatu. Antara satu dengan lainnya tidak terhubung. Nah, itu perlu dipastikan. Itu saja, Mas. Iya. oke, siap. Terima kasih Pak. Termasuk di sini kita juga nggak perlu pakai meshing juga bisa begitu, tapi pakai uniform to frame. Jadi Oh iya. kita kita
dibebani di plat, maka otomatis akan beban itu akan langsung masuk ke Balok. frame di sekelilingnya, di balok-baloknya. Oke. Cuma masalahnya di sini adalah beban daripada platnya. Ya, beban sendiri daripada platnya itu akan langsung masuk ke kolom, tidak masuk ke baloknya. Gitu. Ya kan? Karena dia nggak di meshing, dia akan langsung masuk ke kolom. Kecuali kalau mau di defend juga berat sendiri dimasukkan. Nah, begitu. Mungkin ada lagi mungkin Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Ini beban angin assign bagaimana ya Pak? Nah, ini beban angin seperti yang tadi sudah kita sampaikan, beban angin tidak kita masukkan dalam modul ini ya, karena kita asumsikan beban angin itu jauh lebih kecil daripada beban gempa. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian bisa melakukan beban assign angin itu bisa secara otomatis. Itu di SAP itu juga sudah ada beberapa template atau pattern berdasarkan peraturan yang berlaku, misalkan SCE dan segala macam itu bisa. Ataupun kita berdasarkan peraturan yang biasanya kita gunakan. Nah, itu Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian bisa mengassign beban gempa sebagai beban angin sebagai beban garis misalkan, beban garis pada kolom misalkan. Ya, jadi kalau tadi beban dinding itu beban garis yang dia searah gravitasi, kalau beban angin itu adalah beban garis yang lateral. Ataupun Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian mendefinisikan beban gempa yang beban angin itu yang beban area menjadi beban terpusat juga bisa. Sama nggih, Pak Johan. Ya. Mau tanya untuk masukkan beban persegi bagaimana? Karena biasanya saya hanya pakai beban titik pada plat lantai. Oke. Nah, tadi untuk assign beban plat ya, kita klik bidang X-nya gitu. Kemudian Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian diklik ini, kemudian assign frame load, Pak. Sorry, bukan frame, area load ya. Area load di sini, kemudian uniform load. Kebetulan ini sudah di running yang ngapunten, mohon maaf, nanti perlu waktu running lagi kalau saya buka gemboknya. Jadi klik area load, uniform load. Ini bisa dilihat videonya kembali nanti. Oke, nah ini biar dapat struktur atap biasanya dimodelkan bersama struktur gedung atau analisa sendiri. Saya biasanya sendiri, Pak Johan. Termasuk tangga ya, tadi saya sampaikan, tangga itu saya analisis terpisah. Kalau itu saya satukan, nanti akan mengganggu mood gedung, apa namanya, mood shape gedung yang utamanya. Oke, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, kita coba menampilkan gaya dalam. Kita klik display, show for stresses, frame or cables. Kemudian seperti biasa, misalkan kombinasi satu, ya kita tampilkan beban aksialnya seperti ini ya. Maaf ini agak loading. Nah, ini adalah beban aksialnya Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Kalau tampilkan bidang XZ, ini adalah beban aksial ya. Kemudian bisa juga diklik di sini show forces or stresses frame ya. Ini ada shear 22. Nah, ini adalah geser 22. Kemudian bisa dipilih juga momennya ya Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian bisa tampilkan bidang momennya dengan cara diklik di sini frames. Kalau join itu untuk menampilkan reaksi peletakannya Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian bisa
melihat ini adalah reaksi pertakannya, tergantung satuannya apa, ini adalah reaksi pertakannya. Kemudian jika diklik di sini frame table, maka Bapak Ibu dan sekalian bisa melihat gaya aksial, geser, torsi maupun momennya berapa. Oke. Ini ada pertanyaan bagus dari Pak Bimanando. Kalau terdapat warning saat run analisis menjadi salahnya ada caranya enggak, Pak? Ini adalah susah-susah gampang begitu, Pak Bima. Tapi biasanya karena ada warning, warning itu ada kalau ada elemen-elemen yang tidak tersambung biasanya begitu ya. Nah, bagaimana kita mengeceknya? Paling mudah saya adalah melakukan kita menampilkan deform shape-nya. Misalkan 3D di sini ya. Dan sekarang ini saya hapus, kemudian tampilannya maksudnya display show deform shape, Pak. Show deform shape. Jadi running itu diteruskan saja enggak apa-apa. Kalau ada warning, nanti kita cek kenapa kok dia warning. Kemungkinan ada elemen yang tidak tersambung ataupun peletakan yang belum di restrain. Jadi restrain ini belum terdefinisi. Nah, itu ada warning pasti. Ya, ataupun ada elemen yang tidak tersambung. Ya, caranya ngecek saya biasanya pakai ini. Pakai modal di sini, pakai modal ya. Saya pengen cek ragam geraknya dulu. Nah, kalau seperti ini, dia bergerak sebagai satu kesatuan, biasanya tidak ada warning, Pak. Tapi kalau dia ada elemen yang tidak tersambung, biasanya apa namanya, ada bagian yang dia, apa ya namanya, kalau bahasa Jawanya ngeplek-ngeplek begitu loh, apa namanya, dia bergerak sendiri. Jadi bangunannya tetap, tapi ada satu elemen yang dia bergerak sendiri. Jadi dengan cara kita menampilkan deform shape ini, biasanya saya menggunakan deform shape ini untuk mengidentifikasi mana yang belum tersambung. Jadi elemen-elemen yang belum tersambung itu sangat mudah kita identifikasi dengan deform shape ini. Jadi kalau ada bagian-bagian yang istilahnya tadi ngeplek-ngeplek ya, apa namanya, ada bagian yang dia bergerak sendiri, misalkan jadi cantilever gitu. Nah, itulah yang bagian yang tidak tersambung dengan baik. Nah, itu akan berpengaruh juga terhadap nilai T. Ya, kalau T-nya itu sangat besar, T-nya sangat besar berarti itu pasti ada yang nggak tersambung begitu. Ya, kalau T-nya sekitar 1 itu kita sudah katakan bahwa dia masih masih logis gitu ya. Tapi kalau sudah jauh sekali di atas 5 begitu, berarti bangunannya sangat rendah, ini tidak rasional ya. Jadi memang ada bagian itu. Jadi biasanya saya menggunakan deform shape ini, Pak Pak Bima ya, untuk mengidentifikasi mana yang belum sempurna. Oke, tadi sudah disampaikan ini. Kemudian tadi Pak Agung meminta untuk M11 ya. M11 kita tampilkan platnya, misalkan platnya begini ya. Ini Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, mungkin satu ini saja, satu window saja. Display show and deform. Kemudian kita untuk menganalisis plat itu bisa menggunakan show force resist. Kalau tadi join frame, sekarang kita pakai shells. Ya, shell. Nah, di sini Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian bisa menampilkan. Ya, kalau ini adalah gaya atau resultannya, ini adalah resultan gayanya, ini adalah momennya. Ya, nah, bagaimana kalau kita mendesain tulangan? Ya, kita harus menggunakan momen utamanya, yaitu momen 11 ataupun momen 22. Jadi berbeda dengan balok. Kalau momen 11 pada plat itulah momen yang berputar terhadap sumbu 2. Kalau momen 22 adalah momen yang berputar terhadap sumbu 1. Jadi intinya paling mudahnya malah plat ini momen 11 itu untuk perencanaan tulangan arah 1. Ya. Momen 22 itu untuk perencanaan tulangan arah 2.
Mungkin Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian masih bingung terkait dengan 1, 2, 3. Jadi setiap elemen itu baik itu di level join, frame maupun area itu ada namanya local axis, Pak. Ya, local axis. Jadi di sini kita centang ya local axis untuk area. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian lihat di sini agak kurang jelas ya. Atau kita view source selection only saja. Tampilkan 3 dimensi. Di sana ya. Nah, ini Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, ini adalah platnya ya. Jadi ini adalah sumbu 1 merah ya, sumbu 2 putih, sumbu 3 itu adalah biru. Nah, kalau Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian menggambarnya tidak berlawanan dengan arah jarum jam, maka ini warnanya adalah ungu. Maka sumbu 3-nya bukan ke atas tapi ke bawah. Nah, di sini momen 1-1 itu Anda untuk perencanaan tulangan arah 1. Jadi tulangannya arah sana. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Tulangannya arah sana ya, momen 1-1. Jadi momen 1-1 itu adalah momen yang berputar terhadap sumbu 2. Sumbu 2 kan ke sana. Jadi lenturnya begini. Kemudian momen 22 adalah momen yang digunakan untuk perencanaan tulangan arah 2. Begini ya. Ke arah sana tulangannya. Searah dengan ini, panah putih ini. Ya, ke arah sana. Jadi momen 22 itu adalah momen yang berputar terhadap sumbu 1 justru ya. Gitu. Kalau kita baca manualnya itu seperti itu Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Ya. Berbeda dengan balok ya, kalau momen 22 pada balok itu momen yang berputar terhadap sumbu 3. Momen yang berputar terhadap sumbu 2 ya. Nah, 33 momen yang berputar terhadap sumbu 3. Oke, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Jadi kita kembali lagi ke sini. View show all. Show all ya. Kita tampilkan display. Jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian tadi sudah diperlihatkan ya. Ke atas itu, ke sana arah 2 ya, arah satunya ke arah sana. Arah X itu arah warna merah, arah 1, 2 itu arah sana. Jadi untuk momen 1-1 itu untuk perencanaan tulangan arah sana. Oke, yang arah X sana. Jadi momen 22 itu adalah untuk perencanaan arah Y. Oke, tulangan arah Y. Kita bisa display show form shells momen 1-1 misalkan. Nah, di sini Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, memang untuk analisis shell ini cukup rumit karena sangat berkontur ya. Sangat berkontur Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Jadi di sini Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, di sini di sini ada nilai minimumnya, ada nilai positifnya. Ya. Jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, karena ini adalah plat ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, di sini adalah momennya adalah cenderung yang tengah adalah momen positif gitu ya, yang dekat-dekat dengan peletakan, ya dekat-dekat dengan balok induk itu adalah momen negatif. Nah, di sini Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, kalau kita tampilkan momen 1-1, nah Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian bisa mengambil nilai absolutnya. Misalkan di sini minus 13 gitu ya. Tapi satuannya adalah kilonewton meter per meter. Nah, sini Bapak Ibu dan rekan sekalian mengambil nilai momen 1-1, tetapi dengan kombinasi tertentu, misalkan kombinasi 1 atau 2 terserah gitu ya. Tapi kalau kita mengambil nilai maksimum di sini itu tidak wise, tidak bijak. Kenapa? Karena kontur ini akan memiliki nilai maksimum justru pada pojok-pojok sini. Daerah-daerah perubahan bentuk misalkan, atau dekat-dekat dengan void. Yang paling bijak adalah Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian tuh mengambil nilai momen ini per meter. Ya, per meter. Misalkan mau merencanakan daerah sana, begitu ya.
Jadi ini kan konturnya macam-macam ya. Ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian bisa merata-ratakan tiap 1 meter. Itu yang biasa dulu saya lakukan adalah seperti itu. Nih, jadi tidak mengambil nilai ekstrimnya. Kalau ekstrimnya kan bisa jadi di pojok sini, pojok sini, pojok sini. Itu tidak waste, tidak bijak karena secara kenyataan bahwa apa namanya tulang apa namanya momen itu akan dipikul bersama-sama, tidak hanya pada satu titik saja. Itu momen satu-satu. Jadi momen satu-satu ini akan digunakan untuk perencanaan tulangan yang arah sana, ya, arah X. Kemudian momen 22 itu untuk perencanaan arah Y ya. Kebetulan saja Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian ini kan lokal axisnya begitu. Jadi arah Y gitu. Oke, ini adalah momen 11 dan momen 22. Nah, selain momen 11 dan momen 22 itu ada momen 12. Karena ada twisting di sini. Momen 12. Yang biasa saya lakukan adalah merata-ratakan momen 11, kemudian menambahkan dengan momen 12. Itu untuk perencanaan tulangan arah 1 ke sana. Untuk perencanaan tulangan arah 2 ke sana, maka Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian bisa menggunakan momen 22 yang ditambahkan dengan momen 12 digunakan untuk perencanaan tulangan arah sana. Karena bagaimanapun juga ini ada efek twisting. Momen 12 itu momen twistingnya. Ya, ditambahkan dalam momen utamanya, baik momen 11 maupun momen 22 digunakan untuk perencanaan tulangan. Begitu nih Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Saya kira tidak bisa detail untuk memberikan contoh. Maaf Pak, masih terkait atap. Kalau atap dimodelkan terpisah, beban matinya perlu didesain di kolom bala tumpuan ya Pak. Kalau masanya juga tetap definisikan. Betul Pak Johan. Jadi kalau misalkan kita punya atap rangka baja begitu, kemudian kita harus masukkan reaksi peletakannya. Misalkan kita asumsikan peletakan dari rangka baja itu adalah sendi, ya itu ada reaksi vertikalnya dan mungkin horizontalnya. Itu pada kolom-kolom atau balok yang dijadikan tumpuan. Ya, nah nanti otomatis karena tadi kita sudah definisikan sebagai sumber massa di sini ya, ya otomatis kalau kita masukkan reaksinya adalah leaflet, maka akan masuk di sini otomatis Pak Johan. Kalau di reaksinya adalah SITL, itu akan otomatis masuk sebagai sumber massa. Ya, jadi memang kalau kita analisis terpisah, maka kita perlu untuk memasukkan reaksi tadi bebannya itu di struktur utamanya. Ngerti ya? Oke, tadi terkait momen 11 dan momen 22 dan juga gaya dalam sudah terjawab nih Pak Agung. Kemudian kita bagaimana kita mengecek Bayesian-nya. Nah, Bayesian-nya itu atau model participation ratio. Ya, kita bisa cek di sini show table Bapak Ibu. Oke, sekali lagi ya. Display show table. Kemudian di sini kita bisa lihat ini ya model information. Kita bisa klik di sini. Kita klik di sini. Kita ini ya. Kita bisa cek ini modelnya itu bagaimana. Nah, memang melihat ini agak susah ya. Jadi sebaiknya Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian diekspor ke Excel itu lebih mudah. Cuma kalau saya lakukan ini Excel saya tidak akan kelihatan. Atau mungkin saya akan tampilkan. Ini saya convert ke Excel nih Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Setelah ini saya akan stop share, saya pindah ke Excel yang saya convert di sini. Oke, di saya sudah, saya stop screen. Saya masuk ke ini.
Ini nggih, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, itulah model participation mass ratio. Jadi kalau kita mau menggunakan analisis dinamik, maka kita harus pastikan bahwa modelnya mencukupi, ya. Jadi yang paling penting itu adalah jumlah partisipasi massa di arah X itu sudah 98% sih, ya. Di arah Y sudah 98%, di arah RZ itu sudah 98%. Ya, memang walaupun peraturan SNI kita baru itu sudah mensyaratkan dia model apa namanya eh, partisipasi massanya adalah 100%. Nah, kalau 100% seperti ini, maka ini jumlah modalnya hanya 12. Ya. Jadi kalau memang mau mengejar mendekati angka 100% atau 1,0, maka perlu ditambahkan jumlah ini mode shape-nya. Caranya bagaimana kita akan pelajari lebih lanjut ya. Misalkan kita mau tambahkan. Kita kembali ke sub. Ya, sudah terlihat ya. Ini 98% sebenarnya sudah mendekati, tapi kalau Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian ingin mengubah, atau nanti saja ya, kita nanti akan kita beritahukan bagaimana kita menambahkan model, jumlah model. Tadi kan jumlah modelnya itu 12. Itu partisipasi massanya di arah UX, UY, dan rotasi terhadap sumbu Z itu 98%. Ya, itu sebenarnya sudah cukup baik. Ya, dia kalaupun mau mengejar 100%, ya mungkin kita harus menambahkan jumlah ragamnya lebih banyak, misalkan jadi 20 atau 30 gitu. Tentu saja waktu yang dibutuhkan untuk melakukan running itu akan lebih lama. Oke, itu nanti akan kita lakukan. Kemudian untuk ini apa namanya untuk mengetahui base year-nya, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian klik display di sini show tables. Klik show tables di sini ya. Kemudian di sini adalah base reaction-nya. Ya, base reaction-nya, modelnya dihapus dulu aja. Kemudian Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian bisa pilih di sini adalah EX ya, EX statik dan EX dinamik, EX statik dan dinamik. Oke, ini adalah base reaction-nya, kemudian klik OK. Nah, di sini adalah base reaction-nya, cuma tampilannya kurang enak ya, jadi kita ubah ke Excel, export countable to Excel. Saya stop share, saya pindah ke Excel yang baru saya ekstrak. Ini tampilannya. Nah, di sini Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian perhatikan bahwa di sini kita tadi sudah mendefinisikan beban statik ekivalen dan juga beban respons spektrum ya. Nah, di sini kita misalkan kita ingin menggunakan analisa dinamik ya. Nah, peraturan kita yang baru ini mensyaratkan bahwa analisa dinamik itu total base year atau gaya geser dasarnya itu minimal adalah 100%. Kalau kemarin ditanyakan adalah 85% ya. 85% itu adalah peraturan lama, bukan peraturan baru. Peraturan baru adalah 100%, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Jadi kita mengacu pada SNI yang terbaru, yaitu SNI 1726/2019. Maka Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian bisa ini ya, kita EX statiknya itu adalah ini ya. Satuannya adalah kilonewton. Jadi ini base year untuk statik ekivalen arah X ya. Oke. Nah, kemudian kita bandingkan dengan EX dinamik ya. EX dinamiknya berapa? Nah, di sini Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian bisa lihat di sini adalah ini. Oke. Di sini ya. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian melihat bahwa perbedaannya cukup jauh ya. Maka ini ada faktor skala.
Jadi kalau faktor skala, ini faktor skala ya, sama dengan V statik dibagi dengan V dinamik. Mungkin Mas Bagas bisa mengkondisikan biar suaranya tidak mengganggu yang lain. Oke. Ya, jadi faktor skala itu V statik dibagi dengan V dinamik. Tapi kita absolutkan, tidak peduli dengan arahnya ya. Ini dibagi dengan ya. Jadi 1,626 itu untuk mencapai 100%. Jadi gaya gempa dinamik itu perlu kita kalikan dengan angka 1,626. Itu untuk 100%. Okay? Tapi kan kita perlu safety factor juga. Jadi kita lakukan pembulatan. Jadi 1,62 atau 1,63 begitu ya. Jadi kalau sudah 1,63 pasti dia lebih besar daripada ini. Ya. Oke, nah ini adalah faktor skalanya untuk arah X ya. Nah, bagaimana dengan arah Y-nya? Nah, kita Y statik ya. Y statik itu sama dengan ini ya. Nih. Kemudian, sorry. Y dinamiknya ini adalah ini ya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa melihat ini adalah nilai-nilainya ya. Ya, nilai pentingnya ini ya. Oke. Nah, di sini EY statik itu Bezier-nya sekian, kemudian EY dinamik Bezier-nya sekian. Ini dengan ini dibandingkan. Ini oke ya, sama dengan ini bagi dengan ini. Jadi minimal 1,66476 itu untuk mencapai 100%. Jadi kita perlu mengkalikan angka ini dengan EY dinamik. Nah, biar lebih dari 100%, maka kita kalikan 1,67. Ya, misalkan lebih besar daripada ini harusnya kan, 1,67. Itu nih Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Oke, nah ini adalah preliminary, maksud saya untuk mengecek besarnya Bezier. Kemudian kita kembali lagi ke model Bapak Ibu dan sekalian, perhatikan bahwa kita punya scale vektor di sini ya. Atau kalau Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian ingin meyakinkan lagi, maka bisa ditambahkan lagi nilainya dibulatkan ya. Ya, oke. Atau ini biarkan saja ya. 1,67, 1,63 nggak apa-apa. Nanti kita coba masukkan. Oke, masuk lagi ke subnya. Masuk lagi ke subnya ya. Kemudian dengan terpaksa kita harus buka gemboknya, ya Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Kita buka gemboknya karena tadi beban gempa dinamiknya itu tidak cukup besar. Ya, maka kita klik define. Kemudian tadi adalah load case-nya ya. Load case-nya, kemudian modal, modify show model. Nah, di sini Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, tadi jumlah modalnya 12, itu partisipasi massanya adalah 98%. Yang kita kejar ada mendekati 100% ya. Kalau begitu kita tambahkan lagi misalkan 20. Sekali lagi nanti kalau misalkan jumlahnya masih belum mendekati, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian bisa menambahkan sendiri ya. Ini jumlah modalnya. Klik OK. Kemudian ini adalah terkait dengan modal, jumlah partisipasi massanya biar lebih besar. Kemudian X dinamik ini kita perlu kalikan dengan scale vektor Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Tadi kan kita sudah menghitung ya arah X itu kita perlu kalikan dengan faktor 1,63. Maka ini kita kalikan dengan faktor 1,63. Begitu nggih? 1,63.
Jadi faktor ini kita kalikan lagi dengan faktor tadi skala statis dibagi dengan dinamis tadi untuk mendapatkan Bézier yang sama dengan 100% statik. Nah, seperti ini ya. Maka kita modify dapat seperti ini. Kemudian yang EY dinamik kita kalikan dengan scale vektor tadi, kita dapatkan 1,67. Ya, kita kalikan dengan 1,67 gitu ya. Dapat seperti ini, modify, klik OK. Klik OK. Kemudian kita run, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, kita run sambil nunggu lumayan lama. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian bisa bertanya. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Oh, ini pertanyaannya tadi bagaimana memastikan serong kolom weak beam dalam model, Pak? Nah, itu tadi sudah dijawab di awal ya tadi Pak Johan. Jadi kita menggunakan opsi yang ada di concrete frame design, ya concrete frame design. Tapi sebelum itu harus dimasukkan dulu apa namanya ductile reinforcement-nya di balok dan juga tulangan yang ada di kolom itu juga harus dimasukkan sehingga nanti bisa dicek apakah dia strong kolom weak beam begitu secara model. Saya sendiri tidak pernah melakukan pengecekan itu, tetapi secara fitur SAP 2000 itu memiliki fasilitas untuk itu. Memang perlu klarifikasi lagi dengan manualnya bagaimana dia cara menghitungnya. Yeah. Ini ada lagi mungkin Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Ada pertanyaan dari Pak Budi Susilo. Perlukah di antara dua balok anak 8 meter tengahnya diberi join? Mohon maaf, saya tidak paham diberi join atau tidak. Kalau kita mendefinisikan join pada SAP itu sebenarnya tidak ada efeknya terhadap analisis ya. Iya. Ada lagi mungkin Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian untuk serong kolom weak beam tadi begitu nggih Pak Johan. Mohon maaf Pak Alwan, izin bertanya. Mungkin dari jika saya nggak ada lagi. Ya boleh. Di ketika hasil running nanti itu apakah memungkinkan kalau misalkan momen
momen pada lantai bawah itu atau lantai satu lebih kecil daripada lantai atasnya gitu, Pak. Nah, momen itu kan merupakan fungsi daripada distribusi beban sebenarnya, Mas. Kalau terjadi perbedaan distribusi beban yang cukup besar, itu momen akan besar. Dan belum tentu bahwa momen itu akan lebih besar di ini ya, di lantai tertentu daripada lantai tertentu juga. Oke. Tergantung dari distribusi beban. Oke. Tapi kalau pertanyaannya adalah momen akibat beban gempa, ya momen akibat beban gempa bukan gravitasi. Kalau gravitasi kan distribusi beban ya, distribusi beban gravitasi. Tapi kalau momen akibat ini beban gempa, maka momen akibat beban gempa itu akan besar di paling bawah ya. Bezier-nya paling besar kan paling bawah. Ya, ke atas makin lama makin kecil. Sehingga beban gempa itu makin lama ke atas makin kecil. Gitu Mas, Bagas nggak? Ya, siap, Pak. Ya sudah, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Nah, kita cek lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian terkait dengan tadi ya, phase static, phase dynamic, dan sebagainya tadi. Kita klik show tables. Nah, kita klik sorry, structures. Ini model information. Klik OK. Saya convert ke Excel nih, Bapak Ibu dan rekan sekalian. Karena saya tidak biasa dengan tampilan tadi, lebih enak melihatnya di Excel. Oke. Kemudian saya stop share screen, saya share screen. Ini adalah yang barusan saya dapatkan. Oke. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, kita coba cek lagi ya. Jadi X statiknya, kemudian sorry, X dinamik ya. X statiknya adalah ini. X dinamiknya adalah ini. Kemudian V statik dibagi dengan V dinamik. Faktor skala ini ya, perbandingan. Ya. Ini nggih Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, ya sebenarnya nggak perlu dibandingkan juga Bapak Ibu dan rekan sekalian bisa melihat langsung ya. Jadi tadi kan X dinamik itu kan jauh lebih kecil daripada X statik. Kemudian kita kalikan dengan faktor skala, sekarang X dinamik lebih besar daripada X statik. Ya, berarti ini sudah oke. Ya, X dinamiknya. Ya. Kemudian bagaimana dengan yang arah Y ya? Arah Y, arah Y. Ini ya, pokoknya ini, ini, ini dan ini. Ini Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian arah Y-nya adalah ini. Nah, perhatikan juga bahwa ini arah Y, Bezier-nya atau garis dasarnya juga sudah lebih besar daripada statik. Jadi sudah oke ya. Oke, sudah oke. Kemudian ini terkait dengan Bezier, berarti analisisnya sudah oke. Kemudian kita masuk lagi ke sub ya. Subnya kita model participation massa rasio kita tampilkan ke Excel juga. Kemudian kita stop share, kita munculkan Excel yang baru saja saya dapatkan. Seperti ini ya. Nah, di sini Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian perhatikan. Jadi partisipasi massanya ternyata masih 98%. Ini sudah 98% juga. Jadi kemudian LZ-nya
98% juga. Jadi kalau mau mendapatkan nilai 99%, maka jumlah modalnya tadi ditambahkan lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Jadi dibuka gemboknya ditambah lagi ininya jumlah apa namanya jumlah rekam ini ya, rekam geraknya atau moodnya. Oke. Tapi biasanya kalau sudah mencapai 90-an persen itu naiknya agak susah. Jadi kalau kita mau menambahkan sampai 50% juga tidak yakin juga dia bisa 100% ya. Jadi dia paling mentok ya tadi 99%. Saya kira ini sudah oke begitu ya kalau sudah 99%. Kalau 100% agak susah juga Bapak, Ibu dan rekan-rekan sekalian harus menambahkan mungkin sampai 50. Ya. Yeah. Atau 50 berarti running programnya lebih lama, waktu yang dibutuhkan lebih lama. Setidaknya begitu Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Jadi ini adalah clue utamanya adalah Bapak Ibu dan rekan sekalian harus memastikan bahwa Bezier statiknya itu Bezier dinamiknya itu lebih besar daripada Bezier statiknya ya, atau sama dengan Bezier statiknya. Kemudian yang kedua adalah modal ini partisipasi masanya mendekati 100%. Iya. Oke, saya kira itu. Kemudian tadi ada pertanyaan dari Pak Agung ya. Bagaimana menampilkan gaya dalam dengan Excel? Ya tinggal diklik saja Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Frame section di sini. Misalkan ini adalah B1 ya. Kemudian klik display, show tables. Kemudian ini bukan elemen output ya. Nah ini kombinasi bebannya dipilih. Ya misalkan kombinasi 1 sampai 18 gitu. Apakah nanti sampai ke statisen untuk menentukan tidak, Pak? Jadi kita tidak menggunakan concrete frame design. Jadi ini adalah gaya dalamnya, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, export to Excel. Oke, ini book 4, oh saya. Nah, ini Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, tadi pertanyaan dari Pak Agung, bagaimana menampilkan gaya ke dalam berdasarkan nomor frame-nya. Ini adalah nomor frame-nya. Ini adalah gaya aksial. Ini adalah gaya geser 2, geser 3, dia mendekati 0 kalau balok ya. Torsi, momen 22, momen 33.
Begitu nih Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Kemudian ini ada station 0 sampai berapa meter gitu ya. 8 meter kan, bentangnya 8 meter. Ya, saya kira itu Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian materi kita hari ini ya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Silakan teman-teman jika masih ada yang ingin tanyakan. Ini kita sampai jam setengah 4 maksimum ya. Jadi Ya Pak, masih ada 5 sudah lebih menit. juga ini. Bisakah diadakan pelatihan tingkat lanjut melahirkan? Nah, ini yang jawab ini ya, IO-nya. Semoga ya Pak Rizal ya. Oke. Memang kelemahan kita di sini memang tidak ini ya membedakan uh, level daripada para pesertanya. Jadi dianggap semuanya dari nol begitu. Jadi untuk masuk ke lanjut agak susah juga. Nah, EU-nya ini Mas Bagas ini Pak Agung. Oke, mungkin ada lagi. Dari Pak Arif Pak, stress ratio. Stress ratio tinggal tadi Mungkin Pak, sama kayak kemarin Pak ya. sama dengan kemarin, tinggal klik concrete frame design, kemudian di run begitu. Sama persis dengan yang kemarin. Jadi kalau ada yang tidak memenuhi, tinggal diubah frame-nya gitu Pak ya. Iya, bisa bisa jadi seperti itu. Nah, Lihat kasusnya seperti apa gitu. iya. Termasuk tadi pertanyaan Pak Johan terkait dengan strong column weak beam, ya. Jadi apa ya? Ya saya tidak pernah melakukan itu ya secara menggunakan SAP 2000, tetapi fasilitas SAP 2000 memungkinkan tentang itu. Jadi desain, concrete frame design, Bapak Ibu dan sekalian bisa melakukan itu ya. Misalkan diklik, oh sorry, salah, saya salah ini cancel. Saya salah. Jadi sebelumnya ini dipastikan peraturannya pakai yang mana, kemudian select design kombonya ini dipindahkan dulu semuanya. Salah. Saya telanjur ya, harusnya ini ini adalah kombinasi beban yang bukan punya kita. Harusnya adalah kombinasi ini ke sini. Kemudian ya memang yang mungkin nanti perlu di ini lagi. Apa namanya? Ini di running Pak Arif tadi ya. Jadi jangan sampai dikon-dikon ini masuk ke kanan. Jadi kombinasi 1 sampai 18 dimasukkan ke sini. Kemudian Bapak, Ibu dan sekalian bisa melihat di sini saya ingin menghilangkan ini sebenarnya. Tidak bisa ya. Ya mungkin harus dibuka gemboknya dulu. Atau enggak nanti dihapus di sini mungkin. Oh, mungkin bisa dihapus di sini. Bisa nggak? Kemudian, oke. Begini Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Kemudian start design.
Biasanya saya merencanakan struktur ini secara manual di luar program SAP gitu. Jadi saya hanya mengekstrak kayak dalam saja. Kemudian saya mendesain balok sesuai dengan kriteria struktur rangka pemrograman khusus ya uh, di luar daripada software ini. Ya, kalau Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian ingin menggunakan ini fasilitas Concrete Frame Design, silakan saja. Biasanya ini saya gunakan untuk cross check saja. Jadi uh, apa namanya untuk cross check atau memastikan bahwa desain saya sudah betul atau tidak. Karena saya merencanakan balok dan kolom itu secara manual, termasuk pengecekan serong kolom B-beam. Ya. Di sini pengecekan serong kolom B-beam bisa dilakukan juga. Ya, ini ada apa namanya rebar percentage, kemudian ada longitudinal reinforcing dan sebagainya seperti yang tadi kita sudah sampaikan ada di sini semua. Cuma kalau untuk mengecek serong kolom B-beam, maka Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian harus mengisi di sini Bapak Ibu. Ya di sini ya. Ini rasio tulangannya dimasukkan. Jadi yang mempengaruhi serong kolom B-beam itu perhitungannya adalah di ujung-ujung balok dan kolom. Ya. Jadi kolom itu harus memiliki kuat lentur yang lebih besar, minimal adalah 20% lebih tinggi daripada baloknya. Ya, ini dimasukkan. Kemudian kolomnya juga ini dimasukkan. Sebaiknya bukan reinforcement to be design, Pak, tapi reinforcement to be check. Nanti dicek kapasitas lenturnya apakah sudah serong kolom B-beam atau tidak. Gitu. Jadi awalnya mungkin Pak Johan bisa pakai reinforcement to be design. Kemudian setelah itu mengubahnya menjadi konfigurasi kolom yang diinginkan. Kemudian jadi reinforcement to be check. Dicek di sini. Nanti dicek apakah dia sudah serong kolom B-beam atau tidak. Apakah bedanya menganalisa struktur high-res antara ITAPS dan SAP? Apakah ITAPS khusus untuk struktur high-res sementara SAP? Jadi sama-sama dari produsen yang sama ya, CSI. CSI. Jadi CSI itu meluncurkan banyak produk ya. Jadi ada ITAPS itu khusus untuk gedung. Jadi kenapa khusus untuk gedung? Karena dia fitur-fiturnya sangat mudah jika kita membangun memodelkan gedung ya. Ada story-story begitu yang memudahkan kita melakukan modifikasi. Kemudian ada CSI Bridge, itu khusus untuk jembatan. Itu juga ada fitur-fitur yang khusus memudahkan untuk melakukan pemodelan jembatan. Kemudian ada juga Perform 3D, itu adalah untuk melakukan pengecekan kapasitas nonlinearnya bagaimana ketika melakukan push-over analysis dan sebagainya, yaitu performance based design-nya bisa lebih mudah dilakukan menggunakan Perform 3D. Nah, di antara software-software ini adalah software-software yang paling umum adalah software SAP 2000. Jadi software SAP 2000 ini yang merupakan software yang paling umum, jadi dia bisa digunakan untuk apapun. Jadi untuk gedung bisa, untuk jembatan bisa, begitu. Nah, kalau kita balik, ITAPS itu bisa nggak untuk jembatan? Ya agak sulit juga begitu ya, karena dia fiturnya sudah di, di constraint dia untuk gedung, ya. Dia mendefinisikan story-story, lantai-lantai sendiri, masa ya dikasih beban ini kan susah gitu. Jadi memang SAP ini adalah software yang paling ya adalah software generalnya. Ada software-software khusus yang lain yang diperuntukkan untuk jembatan itu ada GSI Bridge, kemudian ada gedung itu ada ITAPS, dan untuk performance based design itu adalah Perform 3D dan sebagainya. Saya kira itu Pak ya, Pak Pranadi ya. Jadi dengan menguasai SAP itu seharusnya kita bisa modelkan semuanya. Ya. Kalau ITAPS bisa menguasai ITAPS, nanti kalau kita ke jembatan agak sulit. Ya. Kemudian bagaimana pandangan Bapak terhadap software Midas, Gen, Gen, Tekla, Struktur Desain dalam analisa struktur? Terima kasih banyak. Oke. Kalau Tekla saya belum pernah menggunakannya, tapi kalau Midas Gen saya pernah dan juga pernah juga mengikuti pelatihannya. Jadi trainernya langsung dari Midas Korea ya. Jadi trainernya orang Korea. Jadi sebenarnya secara
analisa struktur sama saja sebenarnya, mau pakai software apapun, mau pakai Midas, mau pakai Statro dan sebagainya akan. Cuma fitur-fiturnya berbeda. Kalau Midas itu kan kita harus definisikan dulu nodal-nodalnya baru digambar lainnya, begitu ya, beda. Jadi cara kita menggambar itu berbeda. Ya, saya kira itu Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Oke, Agung, saya sulit, memang sulit dicari ya, terus. Cukup ya teman-teman semua. Sudah 3:30. Mungkin pahlawan ada ini Pak, kata-kata apa ya, kuat gitu Pak, Oh ya, sebelum ya, penutupan ya, mungkin penutup. terkait circus ini. Jadi terkait dengan pelatihan ini, jadi memang pelatihan ini merupakan pelatihan yang levelnya dasar dan menengah begitu ya. Jadi setidaknya dari pelatihan ini Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian mendapatkan gambaran bagaimana kita memodelkan dan menganalisis struktur tahan gempa. Setidaknya itu. Apakah ini mencukupi? Tidak, tentu saja tidak. Karena kalau misalkan Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian ingin menghitung secara manual, ya pasti perlu latihan dan mencoba untuk mengerjakan suatu proyek gitu ya. Jadi semuanya itu akan didapat seiring dengan bertambahnya pengalaman Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian gitu. Nah, mungkin pesan saya bahwa software ini hanyalah alat bantu ya. Software ini adalah alat bantu. Di balik software itu diperlukan istilahnya pengguna software yang handal. Jadi makanya uh, para engineer itu dibentuk di bangku kuliah ya. Jadi untuk memahami konsep-konsep yang ada di belakang software ini ya. Jadi ada uh, ada proses pemodelan, ada proses analisis dan proses pembacaan hasil begitu. Sebagai seorang engineer sebenarnya tidak perlu uh, tanda kutip ya, tidak perlu untuk memahami semua proses perhitungan yang ada di software SAP 2000. Bagaimana kita matriksnya itu bisa dikalikan segala macam untuk kekakuan, kemudian displacementnya bagaimana itu sebenarnya tidak terlalu penting untuk seorang engineer. Jadi engineer itu kan yang paling penting adalah bagaimana dia menganalisis, memasukkan input, kemudian menganalisis atau merepresentasikan hasil output daripada software itu. Ya, apakah dia masuk akal, rasional atau tidak? Itu yang paling penting. Bedanya antara engineer dengan operator kan seperti itu. Kalau cuma eh, bisa SAP itu tapi tidak bisa memahami apa yang ada tidak dikeluarkan oleh SAP itu ya itu masih level operator. Jadi diharapkan Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian juga bisa sambil jalan begitu ya memahami step by step dan juga memang saya kira banyak dari Bapak Ibu dan rekan sekalian itu backgroundnya adalah memang teknik sipil itu sudah mendapat bekal yang cukup sehingga di situ digabungkan dengan kemampuan software. Saya kira itu Mas Bagas, teman-teman. Ya siap, terima kasih Pak. Ini sama seperti pesan yang ada di manual SAP Pak ya, tergantung engineer-nya. Ya masih perlu belajar juga gitu, butuh pengalaman. Oke teman-teman, mungkin terakhir bisa minta tolong untuk on cam sebentar untuk dokumentasi. Oke, setelah saya hitung sampai 3, saya ambil gambarnya ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sekian untuk short course SAP 2000, ya mungkin kelasnya basic dan intermediate. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir sampai hari kedua ini. Nanti untuk link presensi saya kirim di grup WA ya. Terima kasih juga untuk Pak Halwan yang sudah menyempatkan waktunya. Ya, untuk saya sendiri juga banyak hal-hal baru yang saya dapatkan gitu setelah short course ini. Banyak hal yang kelewat ternyata gitu. Mohon maaf jika banyak salah, banyak kekurangan dari kami. Semoga short course ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua gitu di dunia pekerjaan teman-teman. Oke, terima kasih. Sekali lagi saya usahakan saya tutup.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.